Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan, saya Nida Hermina dari SD Negeri 67 Lebong. Di sini saya sebagai supervisor. Halo, perkenalkan nama saya Giri Susino. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Lebong. Saya di sini sebagai coach. Hai, saya Dian Dianti dari SDN 25 Lebong. Saya di sini sebagai coach juga. Assalamualaikum Pak Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dan kabarnya Pak Geri? Alhamdulillah Bu, sangat baik sekali. Tambah aktif, tambah semangat Iya, pokoknya. pantesan mukanya tuh semangat banget. Ada Iya. Pak Geri di mana-mana pokoknya. Ini Iya, muka sehat tuh ya. Bukan saya hati Pak. Gini, kita hari ini ada jadwal supervisi ya Pak Geri. Oh iya Bu, udah dijadwalkan Iya. setelah minggu kemarin kan kita di sini. Nah, Siap-siap. Jadi sebelum melakukan coaching ini nanti antara Pak Geri dan Ibu Dian, ini saya akan bertanya dulu tentang apa ya, beberapa pertanyaan ini mengenai rubrik penilaiannya dulu. Kita Oh, iya. sepakati rubrik penilaiannya di sini ada. Di sana nanti saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita dan bagaimana Pak Geri kehadirannya di sana, terus mengajukan pertanyaan yang bobot kepada Ibu Dian dan akan mendengarkan secara aktifnya. Ya Bu, siap-siap. Iya, siap ya Pak Geri ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, kompetensi apa yang mau Pak Geri kembangkan sih dalam proses coaching bersama Ibu Dian nanti? Kalau biasanya saya udah sering yang pertanyaan tersebut sudah saya lakukan Bu. Dan di sini saya fokus ke pengembangannya. Saya rencananya mau yang mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence dalam coaching nanti Bu. Itu yang mau saya kembangkan dua selain pertanyaan tersebut. Yang lebih spesifik yang mana Pak Geri? Saya kayaknya mendengarkan aktif kayaknya Bu. Mendengarkan aktif. Iya. Lalu kata Pak Geri tadi kompetensi yang ingin Pak Geri kembangkan mendengarkan aktif ya. Oh iya Bu. Nah, indikator keberhasilannya seperti apa Pak Geri? Yang saya tahu Bu ya, nanti kalau misalnya salah-salah Iya, Ibu koreksi siap, lagi siap, aja. siap, siap. Nanti kan saya lupa juga Bu. Iya. Sepengetahuan kami Bu, kalau misalnya kita coaching dan kita fokusnya ke mendengarkan aktif, sebenarnya kan yang lain juga tidak kita hilangkan ya. Tapi di sini kalau kita mendengarkan aktif berarti kita benar-benar ada dalam masalah klien atau dalam masalah coaching. Nah jadi kalau kita mendengarkan aktif berarti kita langsung melanjutkan dari apa yang sudah klien atau coaching katakan kayak gitu Bu. Jadi setelah itu kan kita mendengarkan aktif berarti ujungnya itu kita berempati dan melakukan simpati juga terhadap permasalahan yang coaching hadapi kayak gitu. Oke. Jadi fokus kita. Luar biasa, Pak Geri sudah mengetahui nih langkah-langkahnya. Seperti apa sih langkah-langkahnya nanti? Kalau misalnya langkah-langkah paling kalau mendengarkan aktif Bu ya. Dari proses coaching nanti kan kita ada alur kita dan sebagainya juga mungkin masuk penilaian juga ya yang udah Ibu berikan dari rubrik itu. Nah jadi dari sanalah kita melihat dan melihat gimana kita bisa mendengarkan keluh kesah yang ada pada diri coaching. Nah jadi kalau misalnya kita sudah mendengarkan nanti ini akan membawa dampak yang sangat besar dalam proses coaching nanti. Baiklah. Pak Geri sudah mengetahui kompetensi nih, berarti kan kompetensi dari ini. Prinsip-prinsip dari coaching ini Pak Geri masih ingat? Apa aja prinsipnya? Yang saya ingat Bu ya, kayak kemitraan itu termasuk prinsip Iya, Bu betul ya. sekali. Kemitraan, terus Proses kreatif. oh iya kreatif, kata kuncinya kreatif, proses kreatif dan selanjutnya itu memaksimalkan potensi Iya, dari betul. coaching. Saya lupa gitu Bu, saya Iya, sering betul ketukar sekali. masalahnya Iya, antara saya- prinsip sama kompetensi Bu ya. Jadi kompetensi ada 3 ya Pak? Iya. Prinsip juga ada Prinsip 3. juga ada 3. Jadi Itu kriteria bar, Pak kayak Geri gitu. ya Pak Geri, ya benar sekali. Oke, kalau gitu sepertinya Pak Geri sudah siap ini melaksanakan coachingnya. Jadi boleh kita apa namanya
apa, kita mulai saja proses coachingnya bersama Ibu Dian. Nanti Ibu. Sejalan waktu kita sambil. Oh iya, sejalan waktu nanti kita. Pokoknya Bu, kalau kami oke aja Bu ya, Ibu mau mengamati di sini juga nggak apa-apa Bu. Ibu amati di sini aja. Nanti kami juga menjalankan sama Ibu ya dalam proses coaching ini akan ada supervisor yang mengamati kita. Pokoknya di sini kan kita maunya fit dari Ibu ya dalam artian semoga kedepannya nanti dari feedback Ibu yang berikan ini kita bisa memperbaiki dan bisa mengembangkan dari proses coaching sehingga menjadikan coaching yang handal kayak gitu Bu, yang mumpuni dan kita bisa terlatih untuk melakukan coaching. Luar biasa tadi. Jangan terlalu memuji. Iya. Pada dasarnya Ibu merendah aja. Terima kasih Pak Dian. Iya, Boleh Bu. panggilkan Ibu Dian sekarang. Oh iya, mungkin beliau udah di luar juga. Oke. Saya pindah sini. Ibu ya, Pak. Dian, selamat datang Ibu Dian, udah ke ruangan kami. Ibu nunggu di luar tadi ya Bu ya. Kemarin kan Ibu udah janji kita mau adakan coaching Bu ya. Ibu Dian, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Tapi agak sedikit syukurillah. batuk. Agak sedikit batuk. Memang musim batuk sekarang Bu. Apalagi DBD ini banyak sekali di Lebong sekarang Bu ya. Semua keluarga sehat Bu ya. Alhamdulillah. Proses mengajarnya aman. Aman. Tapi kadang ada beberapa siswa yang tidak masuk. Biasalah itu bukan ada demam kan, ada Iya. demam DBD. Anak-anak sekarang beda sama kita dulu Bu ya. Kalau kita dulu kan mandi sungai masih sehat, mandi hujan masih sehat. Jadi kalau anak sekarang itu lebih manja kayaknya. Oke Bu Dian, dari perjanjian kita yang mau coaching kemarin Bu, ini kami menindaklanjuti Bu ya, menindaklanjuti dari yang Ibu katakan kemarin. Ini rencananya Ibu benar mau coaching sama kita Bu ya? Iya. Sebelum kita lanjut Bu, kami mau perkenalkan dulu, ini ada Ibu Nida Bu Dian. Ya, Ibu Nida ini sebagai supervisor kita, jadi apa-apa Bu ya, dia mengamati kita juga. Nanti kan untuk perbaikan coaching kita ke depannya, kalau ada salah-salah kan beliau bisa memberikan feedback pada kita. Iya. Ya. Pak Dian. Oke, Bu Dian, kita lanjut ke proses coaching kita. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dari kemarin kan cuma dikit aja Ibu, cuma kisi-kisinya cuma, Pak boleh saya coaching kayak gitu. Boleh ceritakan Bu permasalahan yang Ibu mau bicarakan hari ini? Ya begini jadi ceritanya Pak. Sebenarnya ini terkait tentang masalah guru-guru yang ada di sekolah. Oh ya, kenapa gurunya Bu? Nah jadi guru-guru saya itu di sekolah saya, terutama guru-guru yang sudah tua-tua gitulah Pak. Jangan tua Ibu, guru berumur kali Bu ya. Emang sesenior apa sih Bu? Kelahiran tahun berapa kira? Umurnya berapa kira-kira tuh guru-gurunya? Sudah pensiun sih Pak. Oh, sudah mau 2 tahun, pensiun. 3 tahun lagi mau Ya, pensiun. sangat berdedikasi mereka Bu Iya, ya, senior dibalik sih. tinggal senior kan. Iya. Mereka guru-guru yang telah mendidik kita. Mungkin yang kita dulu dididik Iya. sama mereka seharusnya. Kebetulan saya juga dulu di SD tersebut Pak. Oh, dari situ tersebut. Sekolahnya, Oh, jadi iya. guru senior Ibu Guru senior jatuhnya. Ibu. Saya sendiri sebenarnya. Oh, guru Iya. sendiri. Nah, jadi gimana tuh gurunya Bu maksudnya? Jadi di sini Pak, kan sekarang ini kita sudah memakai kurikulum merdeka. Ah. Nah, tapi guru-guru senior ini pada umumnya karena mereka sudah mau pensiun, Iya. itu mereka masih menggunakan cara-cara belajar yang dulu Pak. Seperti ngajar saya Jadi dulu. belum update kayak Iya. gitu Bu ya. Mungkin masih kayak kurikulum 94 gitu Bu ya. Mungkin disesuaikan lagi dengan KBK kemarin. Iya. Oke Bu Dian. Jadi sebelum kita lanjut Ibu Dian, di sini kami kita ya Bu ya sama-sama untuk mengambil tujuan. Nah, jadi setelah kita adakan coaching hari ini, tujuan besar Ibu itu apa setelah kita coaching nanti Bu? Tujuannya itu Pak, sebenarnya saya ingin merubah guru-guru senior ini agar mereka menggunakan cara-cara belajar seperti sekarang ini yang digunakan pada kurikulum merdeka itu Pak. Terbaru lah Bu Iya, ya. Jadi terbaru. mereka ngajarnya sesuai Iya, dengan kurikulum. menggunakan teknologi yang canggih seperti Ah. itu. Kan kalau di sekolah itu sudah dapat bantuan Chromebook gitu Pak. Oh, ada Chromebook juga. Oh, bagus ya. Chromebook, proyektor, seperti itu. Chromebook itu yang dari Google itu Bu ya, yang Iya. layar sentuh nggak yang itu? Iya. Oh, layar sentuh berarti update ya. Ada yang nggak layar sentuh gitu. Jadi Bu Dian, karena memang permasalahan seperti itu, ini saya mau tanya lagi kalau boleh Bu ya, boleh Bu ya? Yang saya tanyakan, ini kan guru seniornya di SD Ibu berapa banyak sih Bu?
guru seniornya itu kira-kira ada 5 orang, Pak. 5 orang guru senior. Terus? Itu ada yang 2 tahun lagi pensiun, ada yang tahun depan juga pensiun. Jadi total guru di tempat ibu itu berapa, Bu? Ada 15. 15. Jadi Iya. rombelnya ada 12 rombel. Enggak sampai? Ya, 9. 9 rombel. Ya, Oh, yang jadi- mata pelajaran. oh iya iya. Jadi Istandanga gitu. Ah. Iya. jadi kayak gitu, Bu ya. Iya. Jadi ada 5 guru yang seperti itu. Itu guru-guru ibu semua kemarin itu. Guru-guru yang Ada ada di ibu. beberapa orang. Ada beberapa yang ada di ibu dulu, belum pindah-pindah sampai Iya. sekarang. Oke, Bu. Jadi posisinya guru-guru tersebut emang sudah pernah dilakukan kayak in-house training kurikulum merdeka, udah pernah di sekolah itu. Di sekolah saya ya, Pak. Ah, Nah, ini sepertinya sudah pernah, tapi karena ya mereka guru-guru sudah senior, Pak, jadi, malas belajar gitu. jadi nggak mau Iya, ikut juga kayak gitu, Bu ya. ikut. Jawabannya kira-kira apa tuh biasanya jawaban mereka, Bu, kalau diajak? Yang mudah-mudah aja lah gitu. Oh, kayak kita mendelegasikan kami gitu. guru senior ini sudah mau pensiun. Oh, gitu. kayak kami nggak butuh lagi Iya. gitu. Itu jawaban pesimis sekali, Bu ya. Jadi kemudian selain itu usaha-usaha apa lagi yang pernah sekolah lakukan untuk ibu-ibu yang senior biar mereka itu update? Nah, kalau kemarin itu pernah diadakan ini kegiatan-kegiatan untuk belajar di sekolah juga, Pak. Seperti apa kegiatannya, Bu? Jadi Chromebook itu diberikan ke masing-masing guru. Gitu. Oh, diberikan maksudnya dibawa Ya, pulang atau? dipinjam gitu. Oh, dipinjamkan sama sekolah. ke guru-guru itu Terus? untuk belajar gitu. Oke, jadi yang kayak kemarin itu apa tadi, Bu? Nah, kemarin itu contohnya saat mengisi survei lingkungan belajar itu, Ah. Pak. Terus, Mereka diajarin juga gitu. Guru-gurunya langsung diajarkan Seniornya untuk ngisi diajarkan, itu. ya. Mereka punya HP kalau boleh tahu, Bu? Ada sih, Pak. Ada beberapa punya? Iya. Atau punya semua, Bu? Semuanya punya. Punya WA juga? Iya, punya. Berarti lancar baca tulis, Bu ya? Berarti kan potensinya menurut Ibu nih, dari yang Ibu amati guru-guru tempat Ibu itu memang benar-benar mereka itu real tidak mau belajar atau mereka memang tidak bisa kayak gitu. Sepertinya karena mereka hampir pensiun itu. Oh, jadi intinya tidak mau belajar, Bu ya? Belajar lagi gitu. Kalau boleh tahu, Dalam pembelajaran ini Oh, iya? mereka hanya menggunakan metode Metode yang lama aja, seperti lama. itu, ya. kalau boleh tahu nih, Bu, kepala sekolah tempat Ibu siapa ya? Oh, kepala sekolahnya Ibu Susianti. Ibu Atau Susianti. depan juga pensiun. Oh, mau pensiun juga, udah senior juga Iya, berarti. sudah Dari perkataan Ibu nih, dari yang sudah sekolah lakukan juga, emang kepala sekolahnya sudah pernah ibarat kata dialog sama mereka belum? Nah, itulah Pak, karena kepala sekolahnya juga hampir pensiun, Ya. dia juga tidak mau belajar gitu. Jadi yang mudah-mudah aja lah yang belajar gitu. Ah. Jadi pada posisinya mereka karena memang udah mendekati pensiun, makanya mereka kadang belajar itu kayak nggak butuh lagi gitu. Padahal kan kata orang kan long life education, belajar sepanjang masa sepanjang hayat gitu ya. Jadi Ibu Dian, dari permasalahan-permasalahan ini, menurut Ibu Dian nih, sebenarnya kesalahan mereka itu apa aja sih? Kesalahan dari nggak mau belajar tadi, apa aja kira-kira yang menjadi, yang Ibu radar, yang Ibu tahu? Dari beberapa yang Ibu katakan tadi, yang dapat Ibu tangkap nih, dari kesalahan-kesalahan guru senior itu, apa aja yang dapat Ibu identifikasi? Kalau yang saya tangkap itu mereka sudah tidak mau belajar, gitu, Pak. Tidak mau Karena belajar. sudah tua, sudah mau Iya, iya. pensiun gitu. Terus Pak. Sudah tidak kelihatan katanya. Oh iya, emang mereka rambut dekat juga, Bu ya, kayaknya. Oke, terus apa lagi kira-kira, Bu? Malas belajar, nggak kelihatan lagi, udah mau pensiun. Apa lagi? Apa sudah? Itu saja mungkin. Itu saja. Dari yang kita bahas tadi nih, Bu ya, dari permasalahan mulai dia rambut dekat dan lain-lain sebagainya itu. Menurut Ibu nih, level ideal dari semangat guru itu level harusnya berapa, Bu? Kalau sekarang ini saya kira mereka berada di level 5. Oh, jadi sekarang mereka Iya. level awal level 5 tuh. Level 5 lah. Maunya Ibu itu setelah kita coaching nanti level berapa mereka? Target Saya Ibu? kira di level 7 lah. Oh, level 7 ya.
Masuk akal sih Bu untuk ininya nanti. Oke, berarti Ibu sudah punya target untuk level 7. Nah, untuk mencapai target itu Bu, apa saja kiat-kiat yang harusnya Ibu Dian lakukan untuk membantu mereka dari masalah yang mereka hadapi? Nah, di sini mungkin saya mencoba untuk konsultasikan lagi kepada kepala sekolah. Ya benar sekali itu Bu, konsultasi dulu yang pertama. Agar kepala sekolah itu lebih banyak mengajarkan mereka tentang IT terutama Pak. Terus Bu? Nah, di sini nanti misalnya kita bisa memanggil tim IT yang sudah berpengalaman seperti itu Pak. Jadi kayak ada pertemuan kayak gitu Bu ya. Tapi berarti Ibu Dian tadi rencananya ini saya tarik Bu ya. Pertama Ibu ngambil kesimpulan bahwa pertama kita harus konsultasi sama kepala sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita ada konsultasi sama kepala sekolah, berarti Ibu mau mengadakan yang namanya in-house training bersama ibu-ibu guru tadi. Karena ya beberapa mereka itu kan namanya sudah senior ya Pak. Jadi belum banyak tahu gitu. Iya. Jadi intinya dengan adanya pendampingan IT yang berpengalaman, jadi memungkinkan mereka untuk mampu secara teknologi Bu ya. Lebih paham. Iya. Oke. Kami paham betul ketertekanan Ibu menghadapi senior-senior kita Bu ya. Mungkin juga ada beberapa selentingan gak bagus kayak gitu. Untuk apalagi kalau kita udah mau pensiun. Tapi balik lagi Bu ya, kita sebagai guru kita harus berperan aktif juga membantu atau mengelaborasi teman-teman kita bahwa tidak bisa kayak gitu. Karena pada prosesnya selagi kita masih ngajar berarti kita masih harus mengikuti proses pendidikan yang ada. Rencananya gimana Bu? Mungkin di sini nanti saya juga akan ikut membantu Pak. Iya. Ada yang membutuhkan untuk belajar saya. Jadi Ibu selaku junior atau murid beliau-beliau ini Bu ya, Ibu akan berusaha membantu juga berarti ketertarikan dari apa yang kita bahas. Rencananya kapan Ibu lakukan hal tersebut? Menghadap kepala sekolahnya kapan kira-kira? Karena ini masih ada kegiatan ya Pak, hari Senin nanti masih ada kegiatan kelas berbaris, mungkin di hari Selasa Pak. Hari Selasa nanti Bu ya, bisa untuk sekalian mengajarkan mereka dalam pembuatan raport. Oh iya, sekalian Bu ya. Jadi kita di akhir semester 1. Oke, jadi ibarat kata Ibu nanti mau fokus di hari Selasa untuk mengibaskan atau in-house training, menarik mereka-mereka yang memang bagus di bidang IT, dibantu sama Ibu jikalau dibutuhkan untuk pengajaran lebih lanjut. Sama ini kan untuk pembuatan raport. Biasanya itu kalau guru-guru senior di sekolah saya itu Pak, minta tolong sama yang muda-muda, kamu buatkan raportnya ya, kamu buatkan raport saya ya. Gitu. Harusnya kan terlibat langsung seperti itu maunya Ibu Dian kan? Oke Bu Dian, berarti dari hasil kita coaching hari ini, apa sih yang Ibu tarik kesimpulan dari permasalahan dari awal sampai akhir? Mungkin di sini tadi dalam motivasi Pak untuk mereka, karena mereka berpikir mereka itu sudah mau pensiun, tidak butuh lagi. Jadi kebutuhan akan hal tersebut tidak ada. Dan kemudian untuk pembelajaran sekarang kan sudah kurikulum merdeka, harus lebih mengikuti zaman. Jadi belajar sesuai zaman. Sesuai zaman, mengikuti zaman. Jadi tidak harus ceramah seperti dulu. Jadi Ibu ibarat kata kurang seretnya karena tidak mengikuti zamannya Bu ya. Terus dari apa yang Ibu rasakan tadi, kira-kira nih kalau mereka udah in-house training, harapan Ibu ke depannya apa dari mereka? Ya setidaknya mereka sudah bisa untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan ya komputer misalnya Pak. Iya. Karena di sana kan juga pembelajaran sekarang harus menggunakan seperti video-video, ambil di YouTube bisa, atau kita buat di Canva bisa begitu. Kemudian untuk pengisian raport, sekarang kan raportnya ada yang online gitu. Kesimpulannya sangat lengkap sekali Bu Dian ya. Oke Ibu Dian, rencananya setelah kan Ibu nanti mau ketemu atau mau menghadap kepala sekolah hari Selasa tuh Bu ya, atau in-house training yang hari Selasa juga. Kita bisa ketemu lagi kapan Ibu dari hasil gerak yang Ibu lakukan, kegiatan yang Ibu lakukan tadi?
mungkin setelah kegiatan itu minggu depan lah Pak. Oh, setelah hari Selasa itu Iya. Minggu. Oke, Satu nanti minggu. Ibu Dian boleh hubungi kami lagi ya Bu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu kita bicarakan, Ibu Dian boleh langsung hubungi kami atau langsung ke ruangan ini aja Bu ya. Baik Pak. Oke Bu Dian, terima kasih Bu ya udah bersedia diawasi, dilihat, disupervisi sama Ibu Nida dalam coaching kita hari ini. Semoga kedepannya Ibu Dian mampu ya, mampu berkolaborasi bersama ibu-ibu senior kita. Ada ibu Ah, senior. ah, ya. Terima kasih untuk coaching hari ini Bu Miss Dian. dulu ya Pak. Oh ya. Ibu Ida. Ya. Itu dia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Dian. Waalaikumsalam. Nah, Pak Geri luar biasa ya, sangat menarik ini proses coachingnya antara Pak Geri dan Ibu Dian ini. Oh, jadi malu saya Bu Iya, Nida. saya melihat itu Ya. wah antusias sekali nih. Nggak terasa seperti itu kalau di coaching sama Pak Geri itu ternyata tidak terasa ya seperti Iya. itu. Nah, jadi gimana nih Pak? Apa aja sih yang dengan indikator ketercapaian Pak Geri tadi, apa saja yang sudah tercapai di proses coaching Pak Geri dan Ibu Dian tadi? Untuk indikator tercapai karena kita mendengarkan aktif yang kita fokuskan di kompetensinya tadi Bu ya. Jadi di sini memang karena posisinya Ibu Dian sebagai coaching, jadi di sini kami fokus ke masalah yang beliau sedang hadapi kayak gitu. Dalam artian beliau mungkin agak terganggu dengan komentar ibu-ibu yang udah senior bahwa mereka itu tidak membutuhkan lagi yang namanya teknologi atau pembelajaran sama aja kayak gitu. Oh, iya, iya, Nah, iya. jadi Ibu Dian mungkin merasa saya harus membangun mereka. Gitu. Disitulah simpang dari permasalahan Ibu Dian itu, dia itu hatinya itu tergerak untuk gimana cara membantu ibu-ibu tersebut. Oke, baik. Iya, oke Pak Geri. Saya melihat proses coaching tadi, saya identifikasi nih kayaknya Pak Geri ini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sepertinya. Luar biasa. Apa Kalau itu? alur ceritanya tadi gimana Bu? Alur ceritanya tadi sepertinya sudah terlihat ya dari Ibu Dian menyatakan tujuannya tadi. Oh, saya lupa yang tujuan tadi. Oh tadi ya? Ah. Sepertinya sudah Sudah ada, ya? sudah ada, Oh sudah iya, ada. alhamdulillah. Nggak berasa mungkin Pak Geri tadi itu sudah Ya. sudah ada tujuannya itu mau apa namanya melihat apa perubahan Iya. dari guru senior tadi untuk melakukan apa mempelajari IT dalam Oh iya, iya. pembelajaran. Ingat Seperti saya itu ingat. ya kan? Sudah. Ingat saya. Terus Pak Geri tadi juga sudah apa? Pertanyaan identifikasi tadi. Oh iya, kalau identifikasi tadi saya rasa dikit itu atau banyak itu gimana tadi menurut Ibu? Sudah banyak sudah menanyakan jumlah gurunya tadi detail sekali Pak Geri. Oh iya, iya. Kan? Jadi ada berapa guru yang apa namanya sedang senior tadi? Oh, 5 tadi Bu ya? Oh iya, iya, ingat, Bu, ingat. Sampai Ibu Dian tuh mengidentifikasi kenapa motivasinya dia kurang tadi, kendalanya apa, itu kendala-kendalanya. Oh ternyata yang ditemukan tadi matanya ya? Iya, Matanya tadi. matanya plus gitu. Matanya plus, terus motivasinya tadi bagaimana ya Pak Geri? Motivasinya tadi masih kurang Masih katanya kurang. mereka. Itu saya tanya, saya ingat betul, saya tanya sama Ibu Dian tadi, selain itu kayaknya motivasinya yang kurang. Jadi apa namanya usaha dari Ibu Dian tadi apa tadi ya Pak Geri? Kalau usaha dari Ibu Dian katanya tadi itu dia mau ngadain kelas baru koordinasi baru in-house training kayaknya. Terus sudah menanyakan kendala-kendala juga tadi ya Pak? Oh iya, iya, sudah. Kendala-kendalanya tadi. Banyak banget Bu. Iya sudah banyak pertanyaan apa Iya, namanya berbobot yang Pak berbobot. Geri Alhamdulillah Bu. lakukan Iya. seperti itu ya, yang diajukan tadi pertanyaannya. Seperti kendalanya apa aja ya tadi ya? Kalau kendala-kendala yang ini tadi kayak pertama mata minat, terus mereka itu mandangnya kalau sudah tua itu nggak butuh lagi kayak Karena gitu. udah Malas pensiun belajar tadi aja ya, gitu. masa- Itu kendala utamanya. Oh. Selanjutnya itu kalau di bagian rencana aksi saya itu agak ragu. Kenapa ragu? Sebenarnya kan saya ingat saya udah mengatakan sama Ibu Dian tadi bahwa rencana aksinya tadi boleh dilakukan dengan cara in-house training tadi kan. Nah, tapi detailnya itu saya sudah atau belum kayak gitu, tahu gimana menurut Ibu tadi? Tadi hanya Hasil pengamatan in-house Ibu. training aja tadi. Memang belum Pak Geri belum
apa ya? Belum Mengulik, terlalu belum mengulik lengkap kayaknya, mengulik Bu, ya. lengkap. Apa saja kegiatan nanti di in-house training belum ada seperti Nah, Pak itu Geri. ya yang detail kegiatan itu iya, belum. iya. Paling nanti kalau misalnya kami coaching sama Iya. Ibu Dian lagi, kami akan tambahkan lagi Iya, aja Bu iya, ya, iya, untuk tinggal ya real kegiatan in-house Iya, trainingnya, iya. kayak rundown acaranya kayak gitu Bu ya. Hmm, Iya, iya. seperti itu. Terima kasih untuk koreksi Iya, dari iya, itu Bu ya. sama-sama, Saya Pak Geri. sangat senang sekali Iya. dengan adanya Ibu di sini mengkoreksi baik itu, dan semoga kami nanti ketemu lagi sama Ibu Dian Iya. untuk membicarakan ini. Perlu ada Iya. komunikasi selanjutnya dengan Ibu Dian. Menurut Pak Geri, sudah sampai mana alur ceritanya di proses coaching tadi? Sudah berjalan sejalan? Alhamdulillah Bu ya, mungkin Ibu Iya. bisa melihat sendiri untuk alur cerita yang telah kami lakukan. Kita kan dari mulai tujuan Bu ya, tujuannya tadi Ibu Dian mengatakan bahwa saya mau kalau setelah coaching ini perubahan dari yang level 5 sampai level 7 untuk penguasaan teknologi kayak gitu. Jadi dari situ kita langsung mengidentifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Ibu Dian. Dari identifikasinya ternyata komentar ibu-ibu yang udah senior, mereka tidak butuh teknologi lagi, terus pengajaran dengan cara lama, bahkan dengan cara mungkin bukunya nggak ganti. Jadi sehingga mereka ini dari motivasi belajar yang kurang dan lain sebagainya, nggak tahu faktor penghambat atau faktor pendorong yang terjadi pada diri mereka itu ternyata sangat kompleks sekali dulu, karena mereka udah acuh karena udah mau pensiun tadi kayak gitu. Jadi saya nggak butuh, padahal kan ternyata belajar itu kan sepanjang hayat. Dan juga selanjutnya untuk rencana aksi yang telah dilakukan sama Ibu Dian tadi, ternyata dia mau kolaborasi sama Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolahnya tadi. Ibu Kepala Sekolah berkoordinasi untuk melakukan yang namanya in-house training, katanya dia. Memanggil dan memberikan edukasi kepada rekan-rekan senior, diambil memang yang ahli dalam teknologi informasi. Nah, jadi mereka akan melakukan training hari Selasa, kemudian rencana aksinya itu. Selanjutnya dari permasalahan Ibu Dian tadi, Ibu Dian tadi mau dan membantu menyelesaikan permasalahan mereka dengan hal seperti itu. Iya. Luar biasa Pak Geri sudah menggali kompetensi yang ada di diri Iya, Ibu itu Dian dia. Iya. untuk melaksanakan tadi apa ya yang mau dilakukan in-house training tadi, Iya. koordinasi dulu dengan kepala sekolah seperti itu ya Pak Geri ya. Iya. Ya. Jadi kompetensi apa lagi sih yang mau Pak Geri kembangkan? Karena tadi sudah mendengarkan kompetensi mendengarkan ya. Nanti sebenarnya untuk pengembangan selanjutnya saya itu maunya yang harian penuh, Bu. Jadi kesimpulan dari coaching tadi apa sih yang Pak Geri tangkap? Kalau kesimpulan dari coaching tadi yang selalu saya tangkap adalah bahwa memang belajar itu harus sepanjang hayat, Bu ya. Dari tadi sepanjang hayat maka ditunjukkan ke motivasi. Nah, dari motivasi inilah guru-guru tersebut bergerak untuk dapat lebih paham tentang teknologi dan menyesuaikan itu pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Nah, dari itu dapatlah ketertarikan bahwa emang guru-guru senior juga harus berkontribusi dalam bidang ini karena mereka juga masih dalam proses belajar mengajar. Saya yakin dan percaya dengan coaching ini tadi, Ibu Dian akan mampu memberikan feedback atau memberikan masukan kepada guru-guru senior kita setelah juga dilakukan in-house training bersama memang pakar atau ahli dari IT ya. Nah, jadi dari sinilah dasar untuk merubah mindset ya. Sebenarnya permasalahan guru-guru kan mindset, saya pensiun saya nggak usah belajar kayak gitu kan. Nah, jadi di mana dengan in-house training ini harapannya nanti mindset mereka itu bergeser dari mereka yang kurang mampu belajar sampai mereka, oh ternyata saya butuh, saya mau kayak gini. Wajarlah anak-anak pada saat jam saya itu membosankan sekali. Tapi pada saat mereka sudah melakukan yang namanya ice breaking dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh guru lain, jadi mereka jadi benar, oh ternyata saya harus seperti itu juga gitu. Jadi jadilah mereka itu guru-guru yang menyenangkan, yang membuat murid mereka betah dan mendengarkan materi yang ada. Dari situlah mereka itu jadi berminat untuk kesesuaian zaman. Oh ternyata saya juga harus berubah walaupun besok pensiun kayak gitu. Mungkin itu kesimpulannya itu. Sejatinya guru yang berhenti belajar
guru yang gagal. Guru yang Kayak gitu. gagal. Saya pernah dengar kata-kata Iya, itu, Bu. Ya. Pak Geri. Ya, jadi itulah kesimpulan yang dapat saya berikan sama Ibu sebagai supervisi. Mungkin Bu, kalau misalnya ada masukan-masukan lain yang belum Ibu tambahkan, Ibu nanti boleh Nanti hubungi saya, kami iya, ya. saya bocorkan Boleh direkap lagi. lagi Ya, dan ya, dikirim siap, via siap. WhatsApp saya juga Iya, bisa, Bu. Ya. Oke, Pak Geri. Oke, Bu, Oke. secara khusus saya berterima kasih loh sama Iya, Ibu. sama-sama ini Pak Geri. Iya, Bu Nida. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama, atas Bu. waktunya. Semoga kita ke depannya coaching lebih bagus lagi. Iya. Oke, semoga apa yang diharapkan Pak Geri itu dapat terwujud dengan apa tadi yang mau dikembangkan, kehadiran penuhnya. Tapi saya yakin sih sama Pak Geri itu pasti akan berjalan waktu dengan kemampuan yang Pak Geri punya, kemampuan coaching yang Pak Geri punya itu bisa tercapai. Saya yakin itu Pak Geri. Pokoknya terima kasih banyak Ibu Nida yang mau bersedia meluangkan waktunya Sama-sama, untuk Pak membersamai Geri. kita dalam coaching hari ini. Oke. Terima kasih Ibu Sekian Nida. ya Pak Geri, Iya. sampai berjumpa di Iya lain Ibu Nida. kesempatan. Mari Terima Pak kasih Bu Geri. ya. Iya. Terima kasih.